selamat siang semuanya. Balik lagi nih bersama saya Zahara, kali ini dalam program kita yang terbaru, yakni Propedia. Nah, dalam episode pertama ini kita akan membahas mengenai developer properti harus melek teknologi di era digitalisasi. Nah, seperti apa pembahasan kita pada siang hari ini? Tonton video ini sampai habis. Nah, seperti yang kita ketahui bersama nih, teknologi selalu mengalami perkembangan zaman, mengikuti perkembangan zaman tadi ya. Dan fenomena ini harus diketahui juga nih oleh berbagai sektor, salah satunya industri properti. Nah, untuk membahas pembahasan lebih lanjut nih, di samping saya saat ini sudah ada Bapak Beni Saputro, selaku CEO Nata Koneksindo Private Limited. Selamat siang, Pak. Siang. Halo, untuk membahas pertanyaan kita pertama nih Pak, seberapa penting sih Pak sebenarnya perkembangan teknologi properti di era industri saat ini? Jadi gini ya, kalau dari sisi saya, perkembangan teknologi properti ini akhir-akhir ini udah pasti sangat masif ya, sangat masif. Jadi dari sisi, saya sebut yang general aja lah ya, yang ada di market. Jadi dari sisi portal, ya sekarang banyak banget startup yang sudah main di sisi portal ya, dari yang besar-besar sampai yang kecil-kecil. Ya kemudian dari sisi produknya itu sendiri ya, banyak yang rumah-rumah udah mulai bagus-bagus, ada kayak flip house yang kecil-kecil tapi didesain untuk milenial, ada yang pokoknya secara desain itu udah sangat canggih-canggih lah. Ya kemudian juga dari sisi marketing ya, sekarang karena masa pandemi, masa PPKM, mereka itu developer udah mulai masuk ke teknologi VR ya, virtual reality dan gitu-gitulah. Jadi 3D-nya yang lebih di advance, bisa menggunakan VR glass, kemudian dia ngelihat rumah contoh dan segala macam. Dari sisi marketing sendiri sebenarnya banyak ya, dari mulai aplikasi-aplikasi untuk memudahkan jualan rumah, kemudian digital marketing juga ya. Jadi digital marketing juga, jadi sekarang trennya ya, kalau dari sisi digital marketing, marketing konvensional yang dulu itu sangat booming ya, jadi kayak misalnya orang buka pameran di mall, bagi brosur gitu ya Pak, bagi brosur door to door, sekarang practically udah mati. Ya jadi semua beralih ke digital. Jadi saat ini mungkin yang perkembangan yang paling masif itu lebih ke digital gitu loh. Jadi hampir semua developer itu udah mulai ke digital, walaupun ada beberapa yang masih icip-icip ya, masih coba-coba, tapi mostly semua udah ke arah situ. Nah, jadi tinggal gimana caranya dari sisi digitalnya itu di manage dengan baik. Jadi kurang lebih sih itu sih. Jadi mungkin lebih banyak ke digital marketing, gimana cara ngelola lead, gimana cara menghasilkan sales closing dari online, dari digital. Nah itu aja kali. Nah berarti hal ini juga ngaruh nih Pak kepada perilaku konsumennya sendiri? Udah pasti ya. Jadi kalau dari data yang saya terima, semenjak pandemi mulai ya, akhir 2019 ya, kemudian Indonesia lockdown di Maret 2020, itu penetrasi internet di Indonesia itu naik hampir 400-500%. Ya dengan penetrasi naik segitu, otomatis orang yang tadinya mungkin Sabtu Minggu bisa jalan-jalan, visit, ngelihat rumah contoh segala macam, mungkin sekarang udah mendingan saya di rumah pakai handphone cari-cari dan segala macam gitu. Jadi karakteristiknya orang juga udah mulai beda gitu loh. Yang tadinya sering jalan-jalan, sekarang jalan-jalannya virtual. Ya, nah itu switch yang terjadi itu seperti itu. Makanya banyak developer, banyak startup ya, mungkin mostly startup ya yang terparty itu banyak yang udah mulai mengembangkan itu tuh. Jadi gimana sih cara aplikasi yang cara collect lead yang bagus dari digital, gimana digital marketing yang bagus untuk properti segala macam. Nah, ke situ lah. Ya, jadi perilaku konsumen pasti berubah ya Pak. Jika kita memposisikan diri sebagai konsumen, adakah kesulitan tersendiri nih atau kepuasan tersendiri jika kita melihat melalui VR atau datang langsung secara gini, pertanyaannya bagus ya. Jadi untuk yang ini ya, jadi gini, kalau
jualan properti itu totally different dengan jualan retail ya, even sama jualan mobil pun totally different. Ya kalau kita jualan retail kayak misalnya produk pasta gigi atau shampoo atau makanan ya, itu kita udah tahu ya, kita udah pernah ngerasain beli, tinggal beli aja online ya. Nah properti itu sesuatu yang beda ya, even mobil pun kita udah tahu ya, kita mau beli Innova, kita mau beli BMW, kita udah tahu oh bentuknya kayak gini, mungkin saya merempun karena saya udah pernah pakai mobilnya, saya bisa beli ya. Nah beda dengan properti ya. That's why kenapa kalau misalnya ada beberapa founder startup yang bilang oh jualan properti bisa dikonvert ke online ya, bisa 100% ke online, itu saya secara pribadi menentang hal itu. Kenapa tuh Pak? Ya jadi menurut saya jualan properti itu adalah 50% maybe teknologi, ya 50% harus human touch. Ya makanya buat ngejawab pertanyaan kamu apakah VR segala macam bisa cuman nggak bisa nge-replace 100%. Ya apalagi teknologi internet di Indonesia itu masih ketinggalan gitu loh. Even 5G udah masuk pun tetap masih lelet, belum, jadi iya. susah gitu. Kita mau ngeliat VR pun internet putus-putus segala macam, terus tetap feel-nya nggak dapet. Ya that's why teknologi itu bisa ngebantu ya, tapi nggak 100%. Ya tetap kita perlu human touch, tetap kita perlu si customer itu buat datang ke lokasi untuk ngelihat lingkungan kayak apa, bentuk rumahnya kayak apa dan segala macam. Seperti itu. Oke, lalu untuk strategi khusus nih Pak yang harus dilakukan oleh penggiat properti sendiri ada nggak sih Pak dalam hal teknologi properti? Penggiat maksudnya apa nih, developer atau? Boleh atau juga kayak agen properti seperti itu. Banyak juga pertanyaan. Jadi gini, kalau developer ya udah pasti gini. Developer itu yang pasti harus open. Ya harus open terhadap perkembangan teknologi. Ya saya punya banyak kenalan teman-teman developer. Ya saya perhatiin teman-teman yang mau switching ya. Even saya dengar ya beberapa grup besar ya, maaf kalau persentasenya saya salah, kayak Ciputra, Sinarmas itu udah switching semua marketing budgetnya semua ke, bukan semua, mungkin 80% itu ke digital. Ya nah, kalau dari sisi teman-teman developer ya menurut saya mereka mesti aware ya, kalau memang sekarang promosi masuk ke digital ya mereka harus switching ke situ. Kalau nggak mereka kan ketinggalan, akan mati gitu loh. Ya semua yang masih ngandalin konvensional, ya masih ngandalin networking yang offline itu udah susah sekarang. Ya udah pameran susah ya. Ya terus kemana-mana susah gitu. Jadi mau nggak mau mesti switching, itu satu. Nah untuk agent juga mesti pinter. Ya kalau agent zaman dulu itu ngandalinya adalah network. Ya. Saya punya network, saya punya teman anak menteri, saya punya teman orang-orang kaya segala macam, ya bisa ditawarin satu beli itu dulu. Ya nah sekarang investor-investor itu pada ngerem gitu loh. Ya nggak ada uangnya, uangnya bukannya habis, enggak, uangnya masih ada, cuman pada saat mau invest semua ngerem. Ya that's why kalau kita main cara konvensional, nawar-nawarin ke orang, ke kontak kita nggak ada di handphone, nggak ada yang mau beli gitu loh. Nah sekarang yang jalan adalah orang yang butuh. Ya jadi beda. Dulu sebelum pandemi investor banyak beli properti, saya bisa beli beberapa apartemen karena mau diinvest lagi. Sekarang siapa yang mau beli apartemen? Yang nyewa kagak ada, bayar service charge iya. Ya jadi sekarang yang jalan adalah produk yang memang orang itu butuh. Dalam artian dia nyari buat tinggal. Hunian tinggal, rumah, tapak mungkin ya Pak. Betul. Nah Indonesia itu ada 250 juta. Ya dari sekian juta itu 70% belum punya rumah. Ya, nah jadi sekitar 180 juta itu nggak mungkin ada di kontak handphone si agent. Ya cara reach-nya gimana? Ya si agent mesti pinter, dia mesti bisa ngiklan, ya dia mesti bisa ngiklan secara digital, dia mesti bisa masuk ke platform-platform yang menawarkan hal-hal tersebut. Nah itu kalau dari sisi agent. Jadi ya mereka mesti udah harus lebih pinter gimana caranya beriklan gitu loh, supaya yang tadinya iklan lewat koran misalnya atau ngeblasting database, ya sekarang udah mesti lebih advance, mungkin ke Facebook, ke Google, ke LinkedIn dan lain-lain. Instagram dan lain sosial media gitu ya Pak ya. Nah menurut pandangan Bapak sendiri nih Pak, tren teknologi seperti apa sih yang sebentar lagi akan hadir terlebih di bidang properti? Sebenarnya banyak ya, yang pasti kalau saya ngelihat ya trennya tuh sekarang semua lagi, kalau dari sisi developer mungkin rumah-rumah compact ya itu lagi banyak dicari gitu ya. Ya kemudian gimana cara bikin VR ya, virtual reality yang lebih dapat human touch-nya. Ya kemudian kalau dari sisi agent lebih ke arah mungkin tadi ya digital marketing sama aplikasi untuk pengelolaan lead.
ya, karena Oke. itu penting. Ya, jadi istilahnya gini lah, kita udah jago cari lead, tapi kalau aplikasinya jelek, nggak bisa manage-nya juga nggak ada gunanya gitu loh. Nah, itu yang lagi tren sekarang ya. Jadi dan banyak juga bermunculan agent-agent digital. Ya, maksudnya kalau dulu kan agent ya udah agent freelance, dia cari, istilahnya agent disuruh nyari database sendiri. Ya kalau sekarang kayaknya udah nggak musim gitu loh. Nyari database kemana? Ya, nah sekarang lebih musim satu kantor agent, kemudian agent-agent itu disuplai dengan lead ya. Yang nyuplai lead siapa ya? Tim digitalnya, dia cari iklan Oke. segala macam. Nah mungkin lebih ke arah situ sih. Nah Pak, lalu bagaimana nih sebenarnya teknologi dapat mendisrupsi alur pemasaran di bidang properti sendiri? Oke, pertanyaan bagus juga. Jadi gini, Syara, kita di sini ya kalau di dunia properti ya saya lebih suka nggak menggunakan kata disrupsi. Ya karena disrupsi itu kayak kesannya ada sesuatu yang membuat bisnis lain mati gitu loh. Oke. Ya jadi saya lebih suka menggunakan istilah kita itu saling melengkapi gitu loh. Ya jadi nggak ada namanya teknologi yang di dunia properti yang akan nge-bypass bisnis-bisnis lain gitu. Jadi kayak contoh ya, apa yang kita kembangin di Nata ya itu semuanya itu saling melengkapi. Ya contoh kita punya aplikasi lead connection, which is agent-agent juga boleh pakai gitu dan bisa pakai gitu. Kita bisa kerjasama, bisa saling pakai gitu. Jadi mungkin kurang tepat kalau disrupsi, tapi semua perkembangan teknologi itu harus bisa saling melengkapi. Ya saling melengkapi dunia properti yang udah ada, dikarenakan mungkin jadi gini, dunia properti itu udah pasti semua industri udah pasti akan berubah. Ya cuman di kala pandemik ini perubahannya itu mengalami percepatan gitu loh. Ya mengalami percepatan, which is digital, semua yang related sama digital itu akan dipush buat lebih cepat. Ya jadi saya selalu bilang bukan disrupsi tapi saling melengkapi gitu loh. Jadi yang dulu agent nggak dipersenjatai pakai tools, kita kasih tools ya buat mereka jualan. Ya tapi kita nggak ambil istilah komisi jadi kecil dong segala macam, enggak gitu. Jadi semua ada win-win ya. Oke, mungkin ada komisi jadi kecil tapi jualannya lebih banyak gitu loh. Sama aja kan dibanding komisi besar jualannya sedikit. Gitu loh. Kenapa komisi kecil jualannya banyak? Ya karena disuplai oleh lead. Jadi yang dulunya budgetnya dipakai buat iklan di koran, diambil buat iklan di Facebook, Google misalnya gitu. Jadi basically saling melengkapi lah ya, saling melengkapin, bukan disrupsi. Itu aja sih. Tapi Pak, ini kan tadi Bapak contohnya di Nata ya. Apakah di tempat-tempat lain tuh juga hal yang sama tuh dilakukan, Pak? Atau wajib nih untuk dilakukan untuk saling melengkapi gitu? Saya rasa gini ya, di tempat lain saya kurang begitu tahu. Cuman so far saya lihat kalau sesuatu itu saling mendisrupt ya itu end up-nya nggak enak gitu loh. Jadi hasilnya nanti ya Pak. Ya ada satu pihak yang nggak happy. Ya ada satu pihak yang happy, akhirnya industrinya jadi nggak enak gitu loh. Jadi persaingannya nggak sehat. Ya beda kalau saya rasa semua di tempat lain juga pasti setuju sih. Jadi mendingan kita bareng-bareng gunakan teknologi ini gimana caranya untuk membuat industri properti ini better terutama dan siap untuk menghadapi pandemi karena pandemi ini mungkin akan lama gitu loh ya. Jadi nggak mungkin 1 tahun 2 tahun selesai ya. Jadi COVID-19 ini mungkin selamanya juga akan ada gitu loh. Jadi tinggal bagaimana kita untuk hidup side by side dengan si COVID ini. Ya nah teknologi ngebantu supaya kita menjalani itu dengan smooth gitu. Iya, karena gimana pun properti sendiri juga salah satu industri yang masuk dalam pemulihan ekonomi nasional ya Pak, seperti itu. Terima kasih ya Pak atas waktu yang diberikan. Nah, jika kalian suka dengan video ini jangan lupa tekan tombol like dan juga share. Kalau kalian tak ingin ketinggalan informasi-informasi terbaru dari kami, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kami di Property News dan jangan lupa pula untuk mengaktifkan notifikasi loncengnya. Saya Zahra pamit, bye.